Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga apa yang kita panjatkan pada hari ini dikabulkan oleh Allah SWT, dan senantiasa kita tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT, serta dijauhi dari mara bahaya, dan semoga saja virus corona yang sedang melanda dunia ini cepat terselesaikan dengan baik. Amin rabbal alamin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengajarkan kalian terlebih dahulu. Ya. Alifia Hadirah. hadir. Syifa Hadirah, Bu. Agung Hadir. Anjar Hadirah, Bu. Ayub Hadir, Bu. ya, hadir semuanya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kemudian Ibu akan bertanya, pada pertemuan minggu lalu, adakah yang masih ingat kita telah mempelajari materi tentang apa? Saya, Bu, saya. Ya, Syifa coba. Materi puasa, Bu. Ya, bagus. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi puasa. Nah, di sini masih ada yang ingat pengertian puasa itu siapa? Coba Alifia. Menahan diri dari hawa nafsu. Ya, bagus sekali. Puasa secara bahasa itu artinya menahan diri, sedangkan secara istilah yaitu menahan diri dari makanan, minuman, ataupun segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, termasuk hawa nafsu manusia dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, begitu. Sekarang untuk materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi dahsyatnya persatuan ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, di sini ada yang tahu ibadah haji masuk ke rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang Ya, kelima. betul sekali, masuk rukun Islam yang kelima. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian ibadah haji dan umroh dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang syarat wajib ibadah haji ataupun umroh. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan rukun haji dan umroh. Yang keempat, peserta didik dapat mengambil hikmah dari ibadah haji dan umroh. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik dapat mempraktekkan manasik haji. Nah, sekarang di sini ada yang tahu bagaimana bacaan talbiyah? Ya, coba Alifia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika Ya, la. benar sekali. Yuk kita coba baca secara bersama-sama bacaan talbiyah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya, dimulai dari pengertian haji. Haji secara bahasa artinya menyengaja sesuatu. Nah, secara istilah yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah. Kemudian bagaimana hukum ibadah haji sendiri, ada yang tahu? Wajib, Bu. Ya, betul sekali. Hukum dari ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim.
fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengerjakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya perintah ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Kemudian arti kata dari mampu di sini adalah mampu secara material. Mampu secara material itu yang dimaksudkan adalah biaya untuk melaksanakan ibadah haji, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mampu fisik. Artinya dalam melaksanakan ibadah haji itu, kita sebagai jamaah itu harus memiliki fisik yang kuat, karena dalam melaksanakan ibadah haji itu memerlukan kesehatan dan stamina tubuh yang mumpuni, karena dalam melaksanakan ibadah haji itu memerlukan butuh tenaga yang ekstra, dan dalam pelaksanaannya itu lebih banyak berjalan. Kemudian di samping wajib dalam melaksanakan ibadah haji, juga wajib dalam melaksanakan umroh. Nah, biasanya orang ketika melaksanakan ibadah haji itu disertai dengan melaksanakan ibadah umroh. Nah, dalam pelaksanaannya itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada ifrad. Ifrad itu kita melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru ibadah umroh. Kemudian yang kedua yaitu tamatu. Tamatu itu kita melaksanakan ibadah umroh dulu, baru ibadah haji. Nah, yang ketiga yaitu kiron. Kiron itu ibadah haji dan ibadah umroh itu dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, kemudian agar pelaksanaan ibadah haji kita sah, maka kita harus memperhatikan syarat wajibnya. Yang pertama itu jamaah harus beragama Islam, karena umat non-muslim itu tidak ada kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua yaitu baligh. Terus bagaimana ketika anak kecil melaksanakan ibadah haji? Ketika anak kecil ataupun anak yang belum baligh itu melaksanakan ibadah hajinya itu tetap sah, tetapi tidak menggugurkan kewajiban ibadah haji ketika dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu berakal. Nah, orang gila ataupun orang yang tidak berakal itu, atau yang sering disebut sebagai orang gila itu, tidak memiliki kewajiban ibadah haji. Ibaratnya orang gila itu tidak ada kewajiban dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dalam melaksanakan sholat 5 waktu saja tidak diwajibkan, apalagi ibadah haji yang diwajibkan hanya untuk orang yang mampu. Nah, kemudian yang keempat yaitu merdeka. Budak itu kan masih tergantung dalam ketergantungan secara penuh dengan majikannya. Nah, dalam melaksanakan ibadah haji itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ketika budak melaksanakan ibadah haji, otomatis budak tersebut meninggalkan majikannya dalam waktu yang lama. Nah, dalam meninggal majikannya itu, hak-hak dari majikannya itu akan terabaikan. Makanya budak itu tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian yang kelima yaitu mampu. Nah, seperti yang ibu sebutkan tadi, mampu di sini yaitu mampu baik secara material, secara mental ataupun secara fisik dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian agar melaksanakan ibadah haji kita sah, itu kita juga harus memperhatikan
rukun ibadah haji. Nah, seperti yang media pembelajaran ibu yang sudah siapkan ini, ada rukun haji. Yang pertama itu niat ikhram yang disertai dengan niat. Nah, niatnya bagaimana? Ada yang tahu? Ibu bacakan terlebih dahulu, nanti niatnya kalian ikuti ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma ya Allah hajja. Begitu bisa? Coba yuk secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma ya Allah hajja. Ya, bagus sekali. Kemudian yang kedua yaitu ada wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu kita hadir di Padang Arafah dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, kemudian ada sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah. Kemudian ada tahallul. Tahallul itu mencukur rambut. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Nah, tertib di sini yang dimaksudkan yaitu dalam pelaksanaan haji, rukun haji itu dilaksanakan secara urut dari niat ikhram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya, begitu ya. Kemudian lanjut ke materi larangan-larangan ibadah haji. Larangan-larangan bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama untuk jamaah laki-laki. Larangan untuk jamaah laki-laki dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama itu dilarang menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit, sulam ataupun yang sejenisnya. Kemudian yang kedua, dilarang menutup kepala, baik itu menggunakan topi, terus peci ataupun sejenisnya, kecuali mengharuskan untuk menutup kepala itu diperbolehkan, tetapi harus membayar dam ataupun denda. Kemudian larangan bagi jamaah perempuan, yaitu yang pertama tidak boleh menutup wajah ataupun telapak tangan, kecuali ada hal yang mengharuskan untuk menutup wajah ataupun telapak tangan, itu juga diperbolehkan, tetapi juga harus membayar denda ataupun dam. Kemudian larangan bagi jamaah laki-laki dan perempuan, yang pertama tidak boleh menggunakan wangian, memotong kuku, mencukur rambut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dilarang menikah ataupun menikahkan. Kemudian yang ketiga yaitu dilarang berhubungan selayaknya suami istri. Kemudian yang keempat yaitu dilarang membunuh ataupun berburu binatang. Nah, contohnya ketika jamaah itu melanggar larangan seperti membunuh ataupun berburu binatang, itu nanti jamaah akan dikenai denda menyembelih hewan berupa unta atau sapi ataupun kambing yang sebanding dengan hewan yang dibunuhnya. Kemudian contoh yang lain, ketika jamaah melanggar larangan dari pelaksanaan ibadah haji, seperti memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur rambut, memakai pakaian yang berjahit bagi kaum laki-laki, itu akan dikenai denda ataupun sanksi berupa berpuasa selama 3 hari ataupun memberi makan 6 orang miskin. Nah, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Masih semangat? Nah, di sini ibu ada sebuah lagu yang berjudul Saya Mau ke Mekah. Nah, lagu ini mengingatkan kita ataupun mempermudahkan kita dalam mengingat pelaksanaan tata cara pelaksanaan haji. Ya, ibu menyanyikan terlebih dahulu, nanti kalian mengikutinya ya anak-anak. Ya, lagunya seperti ini. Saya mau ke Mekah, berkeliling-liling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqobah, syai dari Sofa ke Marwah. Gampang kan? Bisa diikuti?
Ya, coba yuk bareng-bareng. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqobah, syai dari Safa ke Marwah. Ya, masih semangat ya anak-anak? Kita langsung masuk ke materi umroh. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan materi tersebut yang nanti Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu nanti berdasarkan urutan absen. Ibu nanti akan menunjuk ketua kelompoknya terlebih dahulu, kemudian ketua kelompoknya itu menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadikan jubirnya. Nah, jubir ini nanti tugasnya itu menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian ke kelompok lainnya secara berkeliling. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Untuk diskusi Ibu beri waktu selama 10 menit dan untuk jubir dalam menyampaikan hasil diskusinya Ibu beri waktu 5 menit. Sekarang Ibu akan membagikan ketua kelompok beserta materinya. Di sini yang kelompok pertama yaitu kelompoknya Anjar, itu kebagian untuk mendiskusikan materi pengertian umroh. Kemudian yang kedua kelompoknya Asifa mendiskusikan materi rukun umroh. Kemudian yang ketiga kelompoknya Alivia mendiskusikan materi tentang syarat wajib umroh. Sampai sini bisa dimengerti? Silakan kalian mengelompok dan diskusikan masing-masing materinya. Waktu diskusi sudah selesai, semuanya bisa dipahami materinya? Bisa. Baik, setelah kalian mempelajari materi ibadah haji dan ibadah umroh itu, apakah ada tahu perbedaan dari haji dan umroh? Siapa? Saya Bu Asyifa. Asyifa? Dari segi pengertian, haji menyengaja ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Umroh adalah berziarah ke Baitullah. Ya, bagus sekali. Kemudian ada lagi? Ya, coba Alivia. Dari segi waktu, haji ditentukan 1 tahun sekali, sedangkan umroh tidak ditentukan waktunya dan tempatnya. Haji harus mabit di Padang Arafah, umroh tidak ada kewajiban untuk di Padang Arafah. Ya, bagus sekali. Berarti sampai sini materinya bisa dipahami anak-anak? Ya, selain dari perbedaan yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, Ibu juga akan menambahkan dari segi hukumnya. Yang pertama, hukum ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Kemudian untuk umroh itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian yang kedua yaitu dari rukunnya. Nah, di sini kan rukun haji yang pertama itu ada niat ihram, kemudian ada wukuf, ada tawaf, syai, tahalul, dan tertib. Sedangkan dari rukun umroh itu hampir sama kayak rukun haji, tetapi tidak ada wukuf. Berarti cuma hanya yang pertama niat ihram, kemudian yang kedua langsung tawaf, yang ketiga syai, yang keempat tahalul, dan yang terakhir tertib. Ya, begitu. Selain perbedaan juga terdapat persamaan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, persamaan dalam pelaksanaan haji dan umroh itu dapat dilihat dari syarat wajib pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama yaitu beragama Islam, kemudian yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat merdeka, dan yang terakhir mampu. Nah, hikmah dalam ibadah haji dan umroh itu yang pertama dihapusnya dosa-dosa kecil, kemudian yang kedua diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keimanan seseorang, yang keempat yaitu melatih kedisiplinan dan kesabaran seseorang, yang terakhir yaitu mempererat tali silaturahmi antar umat muslim dan sebagainya. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu akan menayangkan video tata cara pelaksanaan ibadah haji, karena pada minggu selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan peserta didik juga mempraktekkan manasik haji. Silahkan simak dan perhatikan videonya. Silahkan kalian menonton video tersebut. Ya.
tata cara ibadah haji. Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Di video ini, kita akan melihat bagaimana urutan-urutan tata cara ibadah haji. Yuk kita tonton dan simak video berikut ini. Ihram. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji, umroh, atau melakukan haji dan umroh secara bersamaan dari tempat asal. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum ihram: mencukur kumis atau jenggot, ketiak, dan bulu kemaluan, mandi dan membersihkan diri, memakai wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, dan membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jamaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf di Padang Arafah. Selama di Mina, jamaah haji dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau menghayati pengasingan diri di Padang Arafah seakan berada di Padang Mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar dijamak qasar awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Muzdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh saat sudah memasuki waktu sholat serta memperbanyak zikir dan doa. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Muzdalifah untuk melaksanakan Jumrah Aqobah. Selama perjalanan, jamaah dianjurkan mengambil kerikil. Dilakukan saat Jumrah Aqobah, yakni melontarkan atau melempar kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah melakukan Jumrah Aqobah, jamaah dilanjutkan dengan bertahalul atau mencukur rambut. Untuk laki-laki, dianjurkan untuk mencukur hingga berukuran sejari tangan. Sedangkan untuk wanita, tidak dianjurkan bertahalul. Kemudian dilanjutkan lagi menuju Makkah untuk tawaf ifadah. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Dan jika sudah, dilanjutkan dengan minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak 7 kali. Setelah melakukan sa'i, jamaah kembali lagi ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, jamaah diharapkan memperbanyak zikir dan doa serta tetap melaksanakan sholat wajib saat sudah memasuki waktu sholat. Pada tanggal 11 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah kembali melaksanakan jumroh. Ada 3 jumroh yang harus dilaksanakan, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Setelah melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju Mina untuk bermalam lagi. Selama di Mina,
Jamaah tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu, serta memperbanyak istighfar, zikir, dan membaca Al-Quran. Pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah melaksanakan lagi jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Yang kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum kembali ke negara masing-masing atau biasa disebut dengan tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan proses akhir dari ibadah haji ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya sudah tersampaikan dengan baik. Semoga apa yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan minggu depan, hari ini Ibu tidak memberikan tugas kepada kalian. Di sini ada yang mau menanyakan pertanyaan tentang materi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, Ibu tutup sampai sini pembelajaran hari ini dengan membacakan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.